Shalom. Baik, pada saat ini kita belajar di bagian yang kelima atau yang terakhir di rooted in God's grace atau berakar di dalam anugerah Allah. Di bagian kelima ini kita akan belajar tentang berakar dan berdasar di dalam kasih Allah. Salah satu unsur yang harus ada untuk kita berakar dalam anugerah Allah yaitu kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih Allah, saudara. Harus berakar dan berdasar di dalam kasih Allah. Kalau enggak, kita enggak bisa berakar dalam anugerah Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus itu berdoa kepada Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dikatakan begini, aku berdoa supaya ia, maksudnya supaya Bapa di sorga, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu. Siapa yang dimaksud kamu di sana? Orang-orang percaya yang ada di Efesus. Oleh rohnya, oleh Roh Kudus maksudnya, di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Artinya ketika saudara terus beriman kepada Tuhan, itu yang membuat Kristus berdiam di dalam hati kita. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus menaikkan doa ini kepada Bapa di sorga untuk orang-orang percaya di Efesus supaya mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Allah, oleh Roh Kudusnya, dan supaya mereka berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan di dalam hidup mereka kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Pada saat kapan ini terjadi? Ketika pertama sekali kita membuka hati terhadap firman Allah, membuka hati kita untuk mempercayai Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan Allah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, dikatakan ketika kita percaya kepada Yesus, kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Artinya setiap orang yang telah menjadi anak Allah, yang telah menjadi orang benar, yang telah menjadi manusia baru, yang telah menjadi ciptaan baru, di hati mereka ada benih kasih Allah. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu percaya bahwa semua yang ada di sini adalah anak Allah, orang kudus, orang benar, dan juga manusia baru? Apakah Bapak Ibu percaya? Amin, berarti di hatimu ada kasih Allah. Di hati setiap kita dicurahkan kasih Allah oleh Roh Kudus itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, kepada jemaat di Korintus, Paulus itu berkata begini, lakukan segala sesuatu berlandaskan kasih Allah. 1 Korintus 16 ayat 14 berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kenapa? Karena kasih Allah sudah ada dalam hati kita. Kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Oleh karenanya Paulus oleh tuntunan Roh Kudus berkata dengan tegas, ketika kamu melakukan segala sesuatu, hendaknya itu lahir dan didasari oleh karena kasih. Baik kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Untuk melakukan segala pekerjaan dalam kasih, kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih dengan Allah dan sesama. Artinya kasih kepada Allah dan sesama harus memenuhi dan menguasai hati kita. Sebab kalau tidak,
akan berat rasanya bagi kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Tapi kalau kasih yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita itu memenuhi hati kita, pikiran kita, saudara, itulah yang akan membuat kita dan memampukan kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Segala sesuatu. Artinya begini. Kalau saudara memperhatikan kaum duafa, sehingga saudara mengulurkan tangan untuk itu karena kita mengasihi Allah dan mengasihi mereka. Amin. Amin. Bukan karena dihimbau Pak Gembala, bukan. Bukan karena kita anggota jemaat GBI sama Putus Sibau. Bukan karena itu. Tetapi memang karena didasari kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Oleh karena kasih itu telah diberikan di hati kita. Maka kita diminta melakukan itu. Sebab kalau enggak, berat bagi kita untuk melakukannya. Yang kedua, kalau kita melayani Tuhan, harus didasari kasih. Kalau tidak, hasilnya akan berbeda. Cara dan sikap kita melayani itu berbeda. Kita bisa melayani Tuhan tanpa dorongan kasih? Bisa. Mungkin karena sudah lama menjadi jemaat di GBI sama Putus Sibau, pengen pelayanan. Atau mungkin juga karena sudah didorong-dorong mulai dari komsel, terlibat pelayanan-pelayanan. Tapi kalau kita melayani bukan karena didasari kasih, beda saudara. Saudara mungkin terlihat melayani tapi hatimu kosong. Saudara mungkin rutin melakukan pelayanan itu, tetapi asal-asalan. Kenapa? Karena kita melakukan pelayanan itu bukan karena didorong oleh kasih, tapi karena kita anggota jemaat GBI sama Putus Sibau. Yang kedua, karena dijadwal. Dan begitu tidak ada orang, tidak ada jemaat, tidak ada pengerja, tidak ada teman komsel, apalagi gembala tidak memberikan perhatian terhadap pelayanan yang kita lakukan itu. Kita bisa ngambek dan berhenti. Tidak melayani lagi. Sangat berbeda kalau kita melakukan pelayanan karena didorong oleh kasih kepada Allah dan kepada sesama. Saudara akan mempersiapkannya sebaik mungkin. Karena saudara berpikir mau mempersembahkan, memberikan yang terbaik. Saudara akan mengemasnya sedemikian rupa, bagaimana pelayanan ini menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Allah dan memberkati sesama. Sekalipun tidak ada yang memberikan perhatian kepada saudara, saudara akan tetap maju. Karena saudara melakukannya atas dasar kasih kepada Allah dan kepada sesama. Sangat berbeda saudara. Sangat berbeda. Tapi kita bersyukur Roh Kudus mengingatkan kita melalui Rasul Paulus. Kalau kamu mau melakukan segala sesuatu, hendaknya kamu melakukannya di dalam kasih. Artinya didasari dan didorong oleh karena kasih. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya di dalam setiap hati kita yang percaya kepadanya. Saudara, Alkitab berkata bahwa kasih adalah penopang dari hukum Taurat. Boleh kita lihat itu dalam Matius pasal 22, 36 sampai 40, Ulangan pasal 6 ayat 5, Imamat 19 ayat 18. Bahkan hukum Taurat yang Allah berikan sebagai pedoman hidup untuk umat pilihannya
itu pun didasari oleh karena kasih. Kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Karena ayat ini ada di kitab Taurat Musa. Ulangan pasal 6 ayat 5. Dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika Taurat itu diberikan, dasarnya itu kasih. Pedomannya itu kasih. Dan di dalam Imamat 19:18 itu berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 36-40 dikatakan begini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37. Ini pertanyaan diajukan kepada Yesus. Lalu Yesus menjawabnya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini yang di Ulangan pasal 6 ayat 5 tadi. Yesus kutip di Perjanjian Baru. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dikatakan intisari kalau dia dikompres, diperas atau diringkas seringkas-ringkasnya hukum Taurat, semua hukum Taurat dan semua kitab para nabi, intinya itu cuma dua ini. Dikatakan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dengan segenap kekuatan juga. Yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu perhatikan, dasar dari hukum Taurat itu adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Semua ungkapan-ungkapan lain di dalam ayat-ayat lain itu hanya bagaimana cara kita mengekspresikan kasih itu. Contohnya, Imamat 19 ayat 18 itu dikatakan begini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kalimat positif dari ayat ini kan sebenarnya berkata begini. Kalau engkau mengasihi sesamamu, engkau pasti tidak akan menaruh dendam kepada mereka. Jadi semuanya itu Bapak Ibu hanya mau membuktikan apakah kita mengasihi Allah dan juga sesama. Kalau di dalam ke-10 hukum dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebenarnya intinya itu kan berbicara begini. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, enggak mungkin ada ilah lain di hadapanmu selain aku. Kan itu sebenarnya. Artinya ketika kita dilarang untuk mempertuhan yang lain selain daripada Bapa di surga, itu hanya himbauan untuk kita atau perintah untuk kita membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Amin, saudara. Nah, di dalam Matius pasal 22 40 yang dikatakan Bapak Ibu, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam teks Yunani, kata tergantung itu ditulis dengan kata krematai yang diartikan sebagai menggantung atau bergantung atau disanggah oleh sesuatu. Misalnya, ini contoh ini dalam penerapannya, seperti pintu yang bergantung pada engsel. Jika engselnya dilepas, seluruh pintu akan runtuh.
seperti itu yang dimaksud yang di dalam Matius 22 ayat 40 tadi, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Hukum yang mana? Hukum kasih itu. Artinya begini, kalau orang mempraktekkan hukum Taurat tanpa kasih, akan tidak bernilai apa-apa. Bahkan akan cenderung ada di dalamnya itu keegoisan. Ya. Tidak memiliki kekuatan apa-apa, sama seperti pintu yang bergantung pada engsel itu. Ketika engselnya dilepaskan, pintunya juga rontok. Enggak berfungsi apa-apa. Hukum Taurat bukanlah berupa aturan-aturan yang kaku, melainkan ekspresi kasih kepada Allah dan sesama kita. Itu kata firman. Jika seorang mengaku mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, maka ini pelanggaran terhadap hukum Taurat. Sebaliknya, jika berbuat baik kepada sesama tetapi tidak mengasihi Allah, ini juga melanggar hukum Taurat. Itu sebabnya di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 itu, Yesus memberikan jawabannya. Dan jawaban itu bersumber dari hukum Taurat. Bahwa standarnya adalah kasih kepada Allah dan sesama secara universal. Ini yang kadang-kadang banyak orang tidak memahaminya. Dipikir hukum Taurat itu hanya aturan-aturan yang menuntut melakukan ini, melakukan itu. Padahal sejak awal Tuhan merencanakan memberikan Taurat kepada Musa. Dasarnya itu adalah kasih. Supaya umat pilihannya itu belajar mempraktekkan kasih. Karena memang Allah itu kasih dan Allah itu telah memberikan kasihnya kepada setiap kita. Amin, saudara. Amin. Supaya kita, kalau kita bertindak, itu semua didasari oleh kasih. Jadi hukum Taurat itu dasarnya adalah kasih. Bukan hanya peraturan-peraturan biasa. Nah, ada sebuah perbedaan dengan sebuah perintah yang diberikan Yesus. Yesus memberikan perintah yang baru tentang kasih. Ini lama menjadi perenungan saya, saudara. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sampai di sini saya berpikir, apanya yang baru? Ya kan, saudara? Apanya yang baru? Hukum Taurat sudah mengajarkan bahwa dasar hukum Taurat itu, dasar kita melakukan segala aturan-aturan dalam hukum Taurat itu adalah kasih. Pondasinya itu kasih. Atau ketika kita melakukan perintah-perintah dalam hukum Taurat, itu sebenarnya sedang menuntun, membimbing kita mempraktekkan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Lalu sekarang Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Apanya yang baru? Awalnya saya berpikir begitu. Apanya yang baru? Yesus sendiri yang berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa itu? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Lalu sekarang dia suruh murid-muridnya mengasihi, dikatakan itu perintah baru. Yang barunya yang mana? Pak Ibu perhatikan, ayat itu masih koma. Dikatakan begini, titik 2 ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oh, ternyata yang baru itu, saudara, Yesus berkata kalau kamu mengasihi, harus sama seperti aku mengasihi kamu. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Next. Kasih ini tidak bersumber dari hukum Taurat, tetapi bersumber dari keteladanan Yesus. Standarnya adalah seperti kasih Yesus kepada para muridnya.
Kalau di dalam hukum Taurat, perintah itu berkata demikian. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Loh, itu hukum kasih kepada sesama loh. Itu artinya begini. Ya kalau engkau merasa sakit kalau matamu dicungkil, jangan cungkil mata orang. Oleh karenanya dikatakan mata ganti mata. Sampai di sini dulu, saudara bisa memahaminya? Atau dikatakan gigi ganti gigi. Kalau saudara ditonjok sampai copot giginya sakit enggak? Sakit? Nah, artinya hukum itu sedang mengajarkan kita supaya kita tidak tonjok gigi orang. Ngerti enggak saudara? Rasakan dulu di dalam diri kita. Oleh karenanya dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau merasa sakit kalau gigimu ditonjok sampai copot, jangan tonjok gigi orang. Itu di hukum Taurat. Tapi perintah baru beda. Yesus berkata kalau kamu mengasihi, ukurannya bukan lagi gigi ganti gigi, bukan lagi mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Bukan itu lagi. Kalau begitu, apa standarnya? Yesus berkata, saya patokannya. Sebagaimana saya mengasihi kamu. Sebagaimana saya mengasihi umatku. Demikian juga kamu mempraktekkan kasih satu dengan yang lain. Dikatakan dalam ayat 35 tadi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana sih cara Yesus mengasihi murid-muridnya? Coba kita lihat. Markus 10 ayat 45. Lihat saudara ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau di hukum Taurat dikatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, kaki ganti kaki, contohnya begitu. Tapi Yesus berkata mengajarkan sekarang enggak begitu caranya. Seperti apa? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan hidup untuk melayani Tuhan. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Begitu cara Kristus mengasihi para muridnya dan umatnya. Bahkan Bapak Ibu dikatakan dia sampai memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Seperti itulah cara kita di dalam perintah baru yang Yesus berikan untuk mempraktekkan kasih. Untuk mempraktekkan kasih. Oleh karenanya Bapak Ibu, di dalam komunitas murid atau disciples community atau yang masih kita sebut komsel di tempat ini, kasih yang seperti ini harus menjadi tanda identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, sebagai orang kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Supaya hidup kita itu sesuai dengan status yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai anak Allah, sebagai orang kudus, sebagai orang benar, dan sebagai ciptaan baru. Kalau tidak, enggak sepadan. Kalau tidak, orang enggak bisa melihat di dalam diri kita bahwa Kristus hidup. Oleh karenanya Yesus berkata, ini perintah baru. Kamu harus saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu.
Bagaimana caranya? Saling melayani. Di dalam Galatia dikatakan, jangan kamu jenuh-jenuh berbuat baik, terutama kepada saudara seiman. Saudara tahu maksudnya? Artinya begini, untuk mempraktekkan kebaikan itu, mulailah dari komunitas saudara. Mulailah di Disciples Community, di komsel kita. Amin, saudara. Amin. Sampai di sini saudara bisa nangkap? Amin. Berarti Bapak Ibu perhatikan, mulai malam ini di komsel kita tidak ada yang menuntut. Karena apa? Kita datang dengan hati melayani. Saudara, kalau dikatakan kita melayani, pengertiannya kira-kira seperti apa? Memberi atau menerima? Memberi. Berarti pastikan di komsel kita semua datang ke sana membawa sesuatu dan memberi. Bukan menuntut. Bukan meminta. Artinya begini, bukan menuntut diperhatikan, bukan menuntut ini dan itu. Tapi kita datang ke sana membawa sesuatu dan memberi di sana. Apa itu? Perhatian mungkin? Dukungan mungkin? Doa mungkin untuk saudara-saudara kita yang lain. Untuk pelayanan kita. Untuk gereja di mana Tuhan menuntun kita dan mengizinkan kita bertumbuh di sana. Wah saudara, saya merenungkan ini. Kalau setiap kita yang disebut sebagai anak-anak Allah mempraktekkan perintah yang baru ini, saling mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi kita. Wow, itu dahsyat sekali. Dan itu yang Yesus katakan, kalau kamu praktekkan itu di komunitasmu, apalagi di luar sana, itu yang membuat orang lain berkata, wow, siapa ini manusia? Ini makhluk dari mana ini? Karena orang dunia berkata demikian. Sekali kau menyakiti aku maafkan. 2 kali aku maafkan. 3 kali juga aku maafkan. Tetapi 4 kali jangan coba-coba. Kau akan tahu akibatnya. Kan itu saudara. Tapi Yesus berkata enggak. Bahkan dia datang rela memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Amin. Dan dia mau kita praktekkan gaya hidup yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Itu indah dan luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ingat sekali lagi, karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Kalau saudara orang percaya kepada Yesus jangan berkata, oh aku nggak mampu Pak, aku nggak bisa. Bukan nggak mampu, bukan nggak bisa, nggak mau aja. Bagaimana mungkin saudara nggak mampu, Tuhan sudah memberikan kasih dalam hatimu? Betul nggak? Betul nggak? Kecuali kalau saudara nggak punya benihnya, saudara nggak mampu. Saya sudah pernah praktekin di sini ya. Ketika saudara diminta bantuan oleh seseorang uang 20.000, kalau saudara nggak punya 20.000-nya, saudara nggak mampu memberi. Tapi kalau saudara memiliki uang 20.000 dan saudara tidak mau memberikannya, itu bukan tidak mampu. Masalahnya tidak mau. Sama. Ketika saudara percaya kepada Yesus, kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Oleh karenanya, Roh Kudus melalui Rasul Paulus sampaikan jemaat di Korintus, apapun yang kamu lakukan, dalam segala hal kamu bertindak, kamu harus melakukannya dalam kasih. Kenapa? Karena kasih itu sudah ada di dalam hatimu. Amin. Berarti kalau begitu, kita bisa dong seperti yang dikatakan Yesus, berdoa untuk orang yang memfitnah kita. Bisa dong kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Bisa dong kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah
mengkhianati dan mengecewakan kita? Bisa dong? Kenapa bisa? Karena benih pengampunan itu sudah ada di sini. Hanya masalahnya kita mau melepaskan apa enggak. Halo saudara? Dan ketika engkau tidak mau melepaskannya, mempraktekkan kasih itu, engkau akan banyak kerugian di dalamnya, saudara. Ya. Berikut kita akan lihat langkah-langkah praktis untuk berakar dan berdasar dalam kasih. Yang pertama, dalam hubungannya dengan Allah, setiap hari kita harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah. Amin. Dengar baik, saya ulang-ulang ini. Siapapun saudara di tempat ini, seburuk apapun kehidupanmu, masa lalumu, bahkan sekarang, dengar. Itu tidak menghalangi Tuhan mengasihimu. Tapi saya sudah berdosa Pak, saya sudah berlaku. Iya. Tapi itu tidak menghalangi Allah mengasihimu. Tapi saya mau katakan, tapi itu cukup membawamu ke neraka. Ngerti enggak saudara? Ngerti enggak? Artinya begini, dari pihak Allah tetap mengasihimu. Bahkan sampai saudara mengambil keputusan untuk masuk ke neraka, dia tetap mengasihimu. Bahkan ketika engkau ada di neraka, dia tetap mengasihimu. Dan dia menangis melihat engkau ada di sana. Halo? Saudara harus tahu ini. Kenapa perlu kita menyadari ini? Supaya ketika saudara melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap perintah Tuhan, saudara ingat kembali bahwa kasih Bapa masih terbuka dan tersedia untuk saudara. Amin, saudara. Jadi ingat, siapapun kita di tempat ini, ingat selalu bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, setiap hari bersekutu dengan Kristus dan firman-Nya. Bersekutulah dengan Tuhan. Saya sudah ajar kepada saudara ya, melalui doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan setiap hari. Kalau saudara diajari ikut doa di sini, bukan karena saudara pelayanan, bukan. Tapi kita sedang mengajari saudara untuk membangun hubungan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau mengenal Tuhan dengan benar. Supaya saudara mengerti hati Tuhan, perasaannya, pikirannya. Saudara memiliki kepekaan roh. Dan bagi anak Tuhan, berdoa itu bukan sekedar menyampaikan permohonan, membacakan sederetan proposal, permohonan kepada Tuhan. Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu. Bukan itu. Tapi bagi orang percaya, bagi anak-anak Allah, doa itu adalah komunikasi dua arah. Kita sudah belajar tentang Yesus di tahun yang lalu. Bahwa dia adalah pribadi yang sangat suka berdoa. Saudara masih ingat, Yesus sekali duduk berdoa, itu minimal 3 jam. Kita melihat itu. 6 jam, 9 jam, semalaman. Apa saudara yakin ketika Yesus berdoa semalaman komak kamit yang dinaikkan hanya permohonan-permohonan? Saya enggak yakin. Yang saya yakini ada komunikasi dua arah antara Yesus dengan Bapa di surga. Banyak hal yang mereka bicarakan. Dan Tuhan mau kita juga bersikap seperti itu. Artinya begini, doa itu bukan pada saat waktu kita perlu sesuatu. Doa itu bukan karena kita menjadi pelayan di GBI sama Putus Sibau. Tapi doa itu adalah nafas hubungan kita kepada Bapa di surga. Artinya begini, apakah saudara pelayanan atau tidak? Seharusnya doa menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan saudara. Harusnya itu. Kalau karena saudara seorang pelayan lalu ikut jadwal-jadwal doa di sini, bagaimana kalau saudara tidak pelayanan? Saya percaya saudara akan absen. Toh saya hari Minggu gak pelayanan,
Oleh karena saya nggak perlu ikut doa. Ya Tuhan. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Doa itu adalah hubungan kita kepada Tuhan. Bukankah Yesus mengajari kita kalau kamu berdoa, berdoalah, katakanlah Bapa kami yang di surga. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita, menghampiri dia bahwa dia adalah Bapa. Amin. Dia Bapa kita. Kalau dia Bapa kita, berarti kita perlu berkomunikasi dong. Masa sih saudara baru ngomong sama papa kalau saudara perlu sesuatu? Anak sekolah, Pak, nanti kami mau ujian, jadi perlu ini dan itu. Nah ini, setelah itu diam 1 minggu. Tidak teguran lagi sama Bapak. Pak, perlu ini dan itu. Setelah dikasih 1 bulan, tidak teguran sama Bapak. Begitu? Enggak begitu. Kita mau dikasih sesuatu, mau enggak, kita tetap berbicara dengan Bapak kita, amin. Itu yang dimaksud, bangun hubungan kita terus. Nah, yang kedua dari pihak manusia, dalam hubungannya dengan kita dan sesama, belajarlah mempraktekkan kasih dalam berbagai situasi kehidupan. 1 Korintus pasal 13 sampai 7 itu berbicara tentang kasih. Kolose pasal 3 12-14 itu berkata di atas segala-galanya pergunakanlah kasih. Itu berkata begitu saudara. Belajar mempraktekkan kasih itu. Dalam segala aspek kehidupan, di dalam hal terkecil sekalipun. Coba belajar mempraktekkan kasih itu. Karena mempraktekkan perintah Tuhan itu enggak berat kok, kata firman. Coba kita lihat ayatnya saudara ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya begini. Kalau saudara berkata saudara mengasihi Allah, buktinya itu saudara harus tunjukkan bahwa saudara menuruti perintahnya. Simpel sekali kan saudara? Sesimpel itu loh. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah-perintahnya. Lalu perhatikan ayat B-nya, dikatakan begini. Perintah-perintahnya itu tidak perintahnya itu tidak berat. Perintah Allah itu menjadi tidak berat kalau ini ada. Kalau ada di hati kita kasih kepada Allah dan kepada orang tersebut. Tapi kalau hati kita tidak mengasihi Allah, apalagi orang yang disuruh kita ampuni itu, beratnya setengah mati Bapak Ibu. Salah satu contoh begini. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara mau berkorban untuk orang itu. Betul enggak? Betul enggak? Dan tidak berat rasanya. Tapi kalau saudara tidak suka dengan seseorang, perhatikan ini. Jangankan mau neraktir makan bakso. Untuk makan seblak aja kita nggak mau. Benar saudara? Nggak sudi. Betul nggak? Kalau kita nggak suka sama orang itu, jangankan mau bawa dia traktir makan ayam geprek. Untuk traktir pentol aja kita nggak mau. Kenapa berat rasanya? Karena apa? Kita tidak mengasihi dia. Tapi coba kalau saudara senang dengan orang itu. Makan di mana kita saat ini? Makan pentol. Wah, terlalu murah pentol. Di mana kita? Di Banana yuk. Tapi mahal sang, gak apa-apa saya yang bayar. Kenapa? Karena saudara senang. Mudah bagi kita melakukannya. Tidak berat melakukannya. Karena kita mengasihinya. Sama Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat untuk melakukannya. Tuhan berkata, ampuni dia, berat Tuhan. Kenapa? Karena kau tidak mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuanmu, berat Tuhan. Kenapa? Karena kau lebih mencintai yang di sana daripada dia. Halo.
Jam sekian kita doa, berat Tuhan karena apa? Kau lebih mencintai kesenanganmu itu daripada persekutuan dengan Tuhan. Coba kalau hatimu itu lebih dikuasai kasih kepada Tuhan. Kau akan berkata, yes, saya melakukannya. Amin. Jadi belajarlah mempraktekkannya. Sekecil apapun itu. Tuhan suruh kita memperhatikan kaum duafa. Kalau saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi orang itu, saudara tidak perlu perhitungan. Bapak Ibu, kemarin-kemarin kita memperhatikan kaum duafa itu. Menurut saya keajaiban itu. Begitu direncanakan dan Tuhan berkata, gula semua sekian puluh kilo dari saya. Ada yang berkata teh dari saya. Ada yang berkata susu dari saya. Terakhir Tuhan itu datang berkata begini. Semua yang kurang itu saya yang tanggung. Wah, itu keren banget saudara. Seharusnya memang hati anak Tuhan itu begitu. Tidak keberatan melakukan perintah Tuhan. Bukankah Yesus berkata ini perintah baru yang harus kamu lakukan? Saling mengasihi dan saling perhatikan. Amin. Kalau hatimu mengasihi Tuhan, pelayanan itu tidak beban bagimu. Tapi kau akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita mengasihinya. Yang terakhir, tertanam dalam komunitas murid. Tertanamlah dalam komunitas murid. Karena di situ kita akan saling menguatkan, saling menasihati, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan saya percaya ketika saudara melakukannya, hidup saudara menjadi semakin seperti Kristus. Saudara pasti diberkati Allah.